Shalom, selamat pagi semuanya saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali berkumpul beribadah di hari yang Tuhan telah tetapkan umatnya datang beribadah menyembah Dia. Mari kita akan persiapkan hati, karena saya percaya setiap kita datang dengan berbagai pengalaman yang berbeda sepanjang satu minggu ini. Namun mari kita persiapkan hati kita selama 1,5 jam ke depan. Kita fokus kepada Tuhan yang hadir dan layak untuk menerima ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan sama-sama persiapkan hati, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan datang beribadah menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah lewat. Kalau hari ini kami boleh ada dengan semua keberadaan kami, ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata dalam hidup kami. Karena itu kami sangat bersyukur. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji kebaikan Tuhan, kami mau juga belajar kebenaran firman-Mu, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi satu persembahan ibadah yang harum di hadapan Engkau. Kami persembahkan ibadah ini kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Roh Kudus yang telah menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian dan kita akan sama-sama membaca ayat panggilan ibadah yang hari ini diambil dari Mazmur 29 dan Mazmur 99. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya yang ayat pertama, saudara ayat kedua, dan nanti ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Silakan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan bersiapkan kudus. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus bersama-sama, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pujian yang baru saja kita naikkan menyatakan kepada kita bahwa Allah kita begitu besar, Allah begitu ajaib, tiada seperti Dia. Hal ini juga dikonfirmasi Bapak Ibu dalam Mazmur panggilan ibadah tadi, bahwa Dia Allah yang mulia, yang agung, tinggi, namun juga kudus.
Karena itu dikatakan tadi bahwa sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah Bapak Ibu, sebagai umat yang berbagian dalam Injil Anugerah Allah, firman Tuhan berkata bahwa kita telah disucikan, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, Roh Kudus. Itu dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Dan sejajar dengan itu Bapak Ibu, Yesaya yang juga berbagian dalam covenant Allah bagi bangsa Israel, saat dijumpai oleh Allah yang Maha Kudus, dia melihat, mendapati bahwa dirinya najis dan gak layak. Lantas Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masih memperhatikan aspek kekudusan Allah? Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita memeriksa diri masing-masing. Apakah dalam 1 minggu ini kita sudah berjuang dan berusaha menjaga kekudusan hidup? Atau setidaknya saat kita datang beribadah pagi ini, apakah kita datang dengan hati yang siap untuk menghampiri tahta Allah yang kudus itu? Silakan Bapak Ibu mengambil waktu pribadi sejenak untuk merenungkan hal ini. Sudahkah kekudusan Allah Anda dan saya maknai? Mari kita mengambil waktu sejenak. Jika kita mendapati bahwa diri kita belum mengusahakan untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, atau jika kita mendapati bahwa kita masih sering gagal, mari mohonkan ampun kepada Tuhan dalam doa kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, secara komunal atau secara bersama-sama, seperti Nabi Yesaya, mari kita berkata bersama-sama dari Yesaya 6 ayat 5 demikian. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, syukur kepada Allah yang tetap meneguhkan berita anugerahnya kepada kita. Karena itu dengarkanlah Efesus 1 ayat 4 dan ayat 14 demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita muliakan Allah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya.
iman kita hari ini dibaca dari Penafsiran Iman Westminster bab 13 nomor 1. Mari kita baca bersama-sama. Dalam diri mereka yang dipanggil dengan ampun dan dilahirkan kembali, diciptakan hati baru dan roh baru, dan mereka dikuduskan lebih jauh, sungguh-sungguh dan secara perseorangan oleh kekuatan kematian dan kebangkitan Kristus melalui iman dan rohnya yang diam dalam diri mereka. Kuasa seluruh tubuh dosa dihancurkan dan berbagai hawa nafsunya makin hari makin berkat dan diperkuat dalam semua anugerah yang dilamatkan menuju ke praktek kekudusan yang sejati. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Terima kasih untuk Pak Alwin yang sudah membaca pernyataan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu kita membaca pernyataan iman yang diambil dari pernyataan iman yang ada di dalam tradisi katekismus dalam tradisi Reform. Hari ini kita belajar tentang bahwa kita dilahirkan kembali, kita bisa lahir baru itu karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus yang menghidupkan kita, bukan karena kita yang ingin menjadi lahir baru. Jadi ini ada hal-hal yang prinsip-prinsipnya sangat penting, yang setiap minggu kita harapkan bisa menjadi satu pembelajaran tentang iman Kristen yang kita yakini ini. Oke, nah saudara sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita. Kita memberi bukan supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi, kita memberi karena kita sebagai ungkapan syukur, sekaligus tugas dan sukacita sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan untuk boleh memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening bank atas nama Yayasan Pilar Reformasi Jakarta, ataupun saudara juga bisa scan QRIS, atau memberi secara tunai melalui kantor persembahan yang sebentar akan diedarkan. Dan kita akan memberi persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Jadi kita akan berdoa memimpin dalam doa persembahan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang telah menolong kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Bapa, pada hari ini kami akan mengumpulkan persembahan. Janganlah Engkau melihat dari berapa nilai yang kami berikan, kiranya Tuhan Engkau melihat setiap hati yang tulus memberi untuk kebesaran nama-Mu dan untuk setiap pelayanan yang berjalan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita memberi bagi pekerjaan. Di tiap saat
duduk saudara, mari kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, seperti lagu ini kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa karena tangan Tuhan yang memegang teguh hidup kami, maka kami bisa ada dengan seluruh keberadaan kami hari ini. Bahkan kalau saat ini kami masih memiliki iman kepada Kristus, itu pun karena Tuhan yang menopang, yang memelihara iman kami ini. Karena itu kami bersyukur Tuhan dan biarlah Engkau terus memegang tangan kami yang begitu lemah ini. Ya Bapak, saat ini kami juga datang mau membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Saat ini kami datang, kami juga bersyukur untuk gereja Jakarta Reformed Church yang baru dimulai ini, memasuki bulan yang ketiga dari gereja ini berdiri. Kami masih sangat baru dan berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, supaya gereja ini bukan sekedar hadir untuk menambah banyak jumlah gereja yang sudah begitu banyak di kota Jakarta, tapi menjadi satu gereja yang dengan setia memberitakan Injil, meninggikan Kristus dan mengajarkan doktrin yang benar. Biarlah ini menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, baik mereka yang sudah menjadi orang Kristen maupun mereka yang belum menjadi orang Kristen. Biarlah mereka boleh diselamatkan melalui Roh Kudus yang bekerja melalui gereja ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri akan memimpin perjalanan gereja yang masih sangat baru ini dalam perjalanan yang ke depan, boleh menjadi alat menyampaikan firman Tuhan dengan benar setiap minggunya. Ya Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang datang dengan berbagai pengalaman hidup yang berbeda sepanjang satu minggu ini. Kami juga mungkin mengalami musim kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mengalami musim kehidupan yang sedang baik, ada yang sedang lancar-lancar, maupun ada yang sedang mungkin kurang baik. Ada cukup banyak pergumulan, tantangan, permasalahan dalam kehidupan setiap kami. Karena itu kami berdoa ya Bapak, biarlah Engkau sendiri akan memberi kekuatan bagi setiap kami yang sedang lemah, setiap kami yang mulai ragu imannya, biarlah Tuhan sendiri akan meneguhkan. Bagi setiap kami yang membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar sesuai hikmat dan waktu Tuhan. Dan biarlah bagi kami yang juga mungkin sedang mengalami musim kehidupan yang baik, yang lancar, penuh dengan kelimpahan, Tuhan menolong supaya kami juga tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah segala berkat itu. Biarlah setiap kami dalam konteks apapun kehidupan kami, baik kelimpahan maupun kekurangan, kami boleh tetap menjadikan Kristus sebagai harta yang terindah bagi jiwa kami. Ya Bapak, saat ini juga kami berdoa terus untuk kondisi di tanah air kami, di negara kami Indonesia dan kota Jakarta. Berdoa biarlah Tuhan sendiri akan menolong secara khusus untuk transisi pemerintahan yang baru yang akan segera dimulai dalam 2 bulan ke depan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kondusif, dengan damai. Di tengah-tengah segala perbedaan-perbedaan, biarlah tetap ada kesatuan, ada satu kedamaian di kota kami Jakarta maupun di seluruh kota di Indonesia, secara khusus menyambut pilkada yang akan dilakukan secara serentak dalam beberapa bulan ke depan. Kiranya Tuhan menolong supaya seluruh proses demokrasi ini boleh berjalan dengan baik, tanpa ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Dan biarlah kami percaya setiap pemerintahan itu berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong pemerintahan yang akan baru terbentuk nanti. Kami juga terus berdoa untuk kondisi di dunia, secara khusus untuk ketegangan yang kembali meningkat, baik di Timur Tengah maupun di Eropa Timur. Biarlah Tuhan menolong supaya eskalasi ini tidak terus meningkat sampai terjadi peperangan yang melibatkan banyak negara, tapi boleh segera setiap pihak boleh duduk untuk boleh membicarakan bagaimana menyelesaikan segala konflik itu dengan perdamaian. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara sekalian. Dan sebelum kita meneruskan yang pengumuman, pemusik boleh kembali ke tempatnya, dan anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas sekolah minggu bersama dengan Kak Uli. Hari ini beberapa anak sekolah minggu kita yang biasa hadir hari ini tidak ada, berarti ada 2 anak sekolah minggu. Oke saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak terkait dengan gereja ini. Ada beberapa. Yang pertama tentang gereja Jakarta Reformed Church ini. Jadi seperti Bapak Ibu saudara tahu, ini adalah gereja yang baru.
baru dirintis dari bulan Juni, baru memasuki 3 bulan. Gereja ini, jadi doakan terus supaya gereja ini boleh keberadaannya boleh berdampak bagi kota Jakarta. Nah, yang kedua ini adalah gereja yang berpusat pada Injil. Jadi saudara, dari seluruh liturgi, kalau saudara perhatikan liturginya, puji-pujian lagu, bahkan khotbah yang disampaikan, selalu kami usahakan semua berpusat kepada Injil. Injil yang harus disampaikan. Kami percaya bahwa Injil itu bukan hanya setahun 2 kali, waktu Natal, Paskah, Jumat Agung, tapi setiap minggu harus disampaikan lewat liturgi dan lagu-lagu. Yang ketiga adalah ini gereja yang alirannya reform, sesuai namanya adalah reform Injili. Jadi kami mengambil posisi sebagai gereja yang berbasis pada teologi reform. Yang keempat ini adalah gereja yang liturgikal. Jadi seperti tadi saudara lihat, seluruh elemen liturgi ini adalah liturgi yang biasa dipakai di gereja-gereja reform. Dan exegetikal, jadi khotbah setiap minggu kami khotbah eksposisi perikop per perikop, kitab per kitab. Fokusnya adalah hanya 2, kepada pengajaran dan kepada pemuritan. Itu saja, pengajaran sudah berjalan melalui theological cohort yang rutin kami adakan, kelompok kecil yang masih sedang persiapkan. Yang terakhir, ini adalah gereja yang dimulai sebelum komunitas. Jadi kalau gereja lain biasanya komunitas dulu, kumpulin orang, baru kemudian bikin gereja. Ini berbeda, kami belum ada komunitas dari nol. Saya dan istri berdua memulai satu gereja ini, kami pikir sambil berjalan, sambil kita bentuk komunitasnya. Jadi seperti itu saudara, untuk lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram kami. Next. Nah saudara, tentu sebagai gereja yang baru kami membutuhkan bantuan dari saudara-saudara. Jadi bagi saudara yang sudah beribadah, boleh silahkan, boleh membantu, tidak perlu harus menjadi anggota dulu. Silahkan boleh membantu dengan senang hati. Kalau ada yang membantu dengan beberapa bidang pelayanan khusus di hari Minggu, ibadah hari Minggu, saya dengan senang hati kalau ada saudara yang mau ikut juga berbagian terlibat dalam ibadah hari Minggu. Next, kalau katekisasi saudara, nah jadi rencananya paling cepat bulan Januari setelah gereja berjalan 6 bulan. Kalau memang ada saudara yang sudah rutin beribadah ingin menjadi anggota dari gereja ini, nah maka kami akan mengadakan kelas katekisasi. Saya akan lihat nanti setelah perkembangan gimana, tapi paling cepat itu adalah bulan Januari sebelum menjadi anggota dari gereja ini. Next. Nah ini juga saudara, jadi saudara kami menyediakan konselor bagi saudara yang membutuhkan bimbingan secara khusus. Kami percaya ada hal-hal yang perlu dibicarakan langsung dengan para konselor yang memang mempelajari ilmu konseling. Jadi kami menyediakan bagi saudara sekalian, ada yang membutuhkan bantuan konselor atau ada teman-teman yang membutuhkan bantuan konselor, silakan hubungi nomor WA admin. Nanti kami akan atur dengan konselornya sekaligus waktunya. Jadi silakan jika ada saudara yang memiliki teman membutuhkan bantuan konselor Kristen, kami menyediakannya. Next. Nah ini saudara, nanti logika cohort ini bagian dari pengajaran dan bagian dari kami merasa tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang benar. Jadi setiap 3 minggu sekali, hari Sabtu kami mengadakan teological cohort. Sudah masuk sesi keempat dari doktrin Allah, sesi yang terakhir. Habis ini kita akan memulai dengan doktrin Kristus. Nah jadi temanya tentang ketetapan Allah dan kehendak bebas manusia. Ini satu hal yang juga perlu kita pikirkan, bagaimana Allah yang menetapkan segala sesuatu sudah terjadi itu, tapi Allah tidak mengintervensi kehendak bebas kita. Nah itu seperti apa, dan kita akan sama-sama belajar diskusi. Jadi hari Sabtu ini silakan undang teman-teman saudara ya, boleh disampaikan juga, flyernya nanti akan diberikan, bisa dibagikan, boleh bantu bagikan dan undang. Dan kami bersyukur ini terbuka bagi denominasi gereja apapun. Jadi yang datang jangan hanya dari orang yang denominasi reform, tapi denominasi gereja manapun boleh datang. Next. Yang terakhir, jadi saudara, minggu keempat seperti biasa kita sudah lakukan yang kedua setiap minggu keempat. Jadi minggu depan kita akan melakukan lunch bersama, makan siang bersama setelah selesai ibadah, dalam rangka kita membangun komunitas setelah selesai ibadah supaya kita boleh lebih saling mengenal satu sama lain dan melakukan fellowship. Oke, itu aja pengumumannya. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh rekan saya, saudara Samuel. Singkat saja saya mau memperkenalkan. Jadi Guru Injil Samuel adalah kami pertama bertemu tahun 2014. Waktu itu saya sedang praktek pelayanan 2 bulan di GKY Palembang. Guru Injil Samuel adalah hamba Tuhan di sana. Kemudian kita bertemu lagi. Guru Injil Samuel masuk ke STT Reform tempat saya. Kami bertemu 2 tahun, terakhir kita ketemu 2016 ya. Habis itu lulus, kami tidak bertemu kembali dan baru ketemu lagi hari ini sudah cukup lama, 8 tahun. Dan bersyukur
hari ini Gereja Samuel boleh membantu dalam pelayanan firman Tuhan di gereja kita yang baru ini. Silakan, saya sarankan. Oke. Oke, rekan-rekan Shalom. Selamat siang. Sebenarnya kalau saya boleh sedikit breakdown lebih detail, saya berjumpa Pak Riza, tapi sebagai strangers. Waktu itu 2013. Ya, 2013 awal ya, ketika lagi baru masuk ke Reform angkatan 2013, betul ya? Betul. Saya angkatan 2014. Kemudian pada saat itu sempat jumpa juga di STT Amanat Agung ada Theological Symposium ya. Oh ya. Saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada seorang profesor dari Fuller Theological Seminary. Pertanyaannya sangat reform sekali. Akhirnya Pak Riza mempunyai kesan pertama pada saya. Ini orang pasti reform fundamental. Reform fundamentalis ya. Tapi sebenarnya enggak sih, saya moderat Bapak Ibu. Ya, just kidding. Rekan-rekan saya kenalan dulu ya. Sorry, saya pasangin dulu. Nama saya Samuel, tadi dikenalkan saya Samuel Kurnia Jaya. Saya orang Jakarta Bapak Ibu. Saya orang Jakarta. Saya alumni dari 2 sekolah teologi ya. S1 saya di STT Amanat Agung. STT Amanat Agung itu STT Injili juga, Evangelical, dengan parameter Injili dan juga Reform tentunya. Saya S1 di sana dan kemudian pergi pelayanan di GKY Palembang karena saya juga orang GKY. Saya asal GKY Greenfield dari kecil. Kemudian saya lulus S1 Bachelor Theology. Saya pelayanan di GKY Palembang kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian Pak Riza datang ya, Pak Riza datang praktek 2 bulan di GKY Palembang ya. Pak, saya ketemu sama Pak Riza saya. Ingat gak tahun lalu kita sempat ketemu di kampus Reform sama di STTA. Saya naik waktu itu nanya ini, oh iya saya ada kesan tentang kamu gitu ya. Terus kita kenalan di situ ya. Jadi waktu itu selama 2 bulan, ya ini introduction sedikit, intermezzo sedikit. Saya dengan Pak Riza itu sama-sama pelayanan di sana ya, di GKY Palembang. Anyway, saat ini saya sudah di GKY BST. Jadi GKY Palembang selesai, saya di GKY BST. Saya dengan istri saya Jessica dan anak saya Jeremy, umur 3 tahun. Ya saat ini tinggal di GKY BST karena pelayanan di sana sudah pindah. Kembali flashback ke belakang, 2014 itu saya bersama-sama dengan Pak Riza ya waktu itu ya, masih single waktu itu, kayak belum pacaran ya, even ketemu istri pun belum ya. Saya kaget waktu saya lanjut studi, nggak lama loh kok di perpus sering berdua-duaan. Ini siapa ini? Apa adiknya saya pikirkan? Ternyata calonnya ya kan? Ya, apa adik atau calon? Ternyata calon saya nggak mau kepo kan, masih saya tanya. Ya, bersyukur ya sudah menikah dan saat ini sedang mengandung ya. Waktu 2014 saya bersama-sama dengan Pak Riza di GKY Palembang pelayanan 2 bulan. Pak Rizanya kita sama-sama pernah punya kesan bersih-bersih ruang remaja. Ya, jadi Pak Riza ini jangan lihat seperti sekarang, dulu pernah kenosis ya, kenosis seperti Kristus kan, merendahkan diri. Sama-sama saya tuh bersih-bersih ruang remaja, sapu-sapu, ngepel ya, apa teralis-teralis kita bersih dari debu pernah ya. Terus kemudian juga sama-sama pernah makan pempek di Palembang ya. Terus ngobrol di optik ya, ngobrol di optik, kenangan di optik. Terus kemudian ya sama-sama ya kita temenin anak-anak remaja main basket, main futsal dan ngomongin teologi, ngomongin kehidupan ya, bersyukur kepada Tuhan ya. Dan setelah itu saya ketemu lagi sama-sama di STT Reform Indonesia. Saya 2 tahun lebih, saya ambil master di sana. Ya, sering ketemu sama Pak Riza ini ya. Jadi ada beberapa mata kuliah juga bersama-sama dan kemudian 2016 saya lulus. Kemudian saya melanjutkan pelayanan GKY Palembang sampai 2023. 2023 saya ke Korea sebentar sama 6 bulan untuk pelayanan misi pribadi. 2024 awal saya ke GKY BSD ya, dengan pendeta Tommy Elim, alumni Reform angkatan pertama juga ya di STTRI. Dan bersyukur pada Tuhan rekan-rekan sekalian. Anyway, begini, ada satu kesan yang ingin saya sampaikan. Waktu tahun 2014 ketika saya ngintip laptopnya pendeta Riza waktu itu ya, saya lihat Pak Riza ini foto di mana, kayak gitu kan? Latar belakangnya itu kayak ada tempat ya tempat wisata yang terkenal di malam hari. Oh ini di Hong Kong katanya. Wah keren. Jadi sebelum masuk sekolah teologi pernah jadi bisnismen dan pergi ke Hong Kong ya, kerja bisnis di Hong Kong ya. Waktu itu cita-cita, oh jadi kesana ngapain? Oh ya saya dengan teman saya, dengan ada rekan kerja juga orang Hong Kong kalau nggak salah gitu ya. Terus kemudian Pak Riza ada ucapkan satu kalimat, tahu nggak Sam? Nama saya, dia panggil saya Sam.
Waktu itu teman saya tuh bukan orang yang percaya pada Tuhan, unbelievers. Tapi dia ngomong ke saya, I love to see people going to church. Ya, teman Pak Riza yang unbelievers pada saat itu berkata demikian. Tetapi saat ini saya sebagai teman Pak Riza yang adalah sesama believers mau berkata, I love to see people planting the church. Ya, saat ini planting a new church in Jakarta Reform Church, sedang menanam sebuah gereja baru. Ini adalah suatu hal yang indah. Tentu ada challenge, baru 3 bulan, dinamika gereja akan luar biasa nanti. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu apa, seiring dengan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Tapi kita percaya anugerah Tuhan cukup ya. Rekan-rekan, jangan melihat gereja sisi kurangnya, tidak perlu di-compare dengan gereja lain dengan semangat mengkritik. Tapi apa yang bisa kita berikan ya untuk kontribusi kemajuan gereja di tempat ini ya. Walaupun langkah kecil, tapi kita yakin berdampak ya, berdampak. Dan kiranya rekan-rekan sekalian, Jakarta Reform Church sebagai suatu fresh community yang rooted in God's Word, yang tentu juga penuh potensi, boleh terus berkembang bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu ya, kita berdoa sebelum kita menggumuli sebuah topik, sebuah kalimat undangan yang pernah didengungkan oleh Nabi Yesaya. Whom shall I send? Siapakah yang akan kuutus? Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kelimpahan kasih karunia-Mu, Engkau boleh mengumpulkan kami pada saat ini di tempat ini. Tuhan, kami sadar hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kontrol Engkau yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatu secara sempurna. Setiap detil kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan ketika Engkau boleh pertemukan kami di tempat ini, kami juga mengakui dan kami juga percaya itu semua adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada kami, di mana Engkau terus memelihara kehidupan kami dan sempurna. Kalau sebentar lagi firman-Mu juga akan menyapa kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya firman yang ditaburkan ini seiring dengan iluminasi daripada Allah Roh Kudus boleh terinternalisasi dalam hati kami. Bukan cuma sekadar menambah informasi baru, bukan cuma sekadar menambah bahan eksegesis baru dalam otak kami, tapi betul-betul hati kami diarahkan kepada Tuhan. Apa yang kami cintai diarahkan kepada Kristus. Dan juga hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang penuh dengan celah, kelemahan. Allah Roh Kudus, sucikan, kuduskan, mampukan. Dan kami rindu juga setiap jemaat Tuhan, kami sama-sama boleh semakin berakar dalam kebenaran firman dan menikmati, dipuaskan oleh keindahan Kristus melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami yang agung, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saudara, kita akan membaca ayat ini silih berganti. Saya ayat genap, mohon maaf, maksud saya ayat ganjil ayat 1, rekan-rekan sekalian ayat genap, demikian seterusnya sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan tertulis. Saya membaca daripada Alkitab terjemahan yang pertama, Bapak Ibu. Kiranya untuk konteks perjanjian lama tidak terlalu banyak perbedaan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Oke, kita baca sampai ayat ke-9. Multimedia boleh mengikuti saya ya. Rekan-rekan sekalian, ada satu gambar yang ingin saya tampilkan. Yang pertama, gambar yang pertama. Saudara, tentu kita tidak lagi asing dengan seorang atlet yang sangat muda, karena kurang lebih 2 bulan lalu, kalau tidak salah, atlet ini menjadi sebuah pemberitaan yang viral di media massa. Seorang atlet bulu tangkis yang usianya masih 17 tahun. Ya, kalau disebut, mungkin mohon maaf kalau saya salah untuk pronunciation-nya, Sang Sicie gitu ya. Harus tanya istri saya yang pintar Mandarin ya. Sang Sicie ini whatever ya. Dia adalah orang yang digadang-gadang menjadi penerus atau suksesor dari pebulu tangkis hebat China, Tiongkok, Lin Dan, dan juga Chen Long. Ya. Pada waktu itu ia bermain di Indonesia, usianya baru 17 tahun, tubuhnya atletis, penampilannya begitu prima Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tiba-tiba di atas lapangan, ia kolaps. Saudara, diperkirakan ia mengalami gagal jantung, padahal usianya masih 17 tahun. Profesinya seorang atlet yang profesional, tubuhnya kekar dan atletis. Pola hidupnya tentu juga sehat. Tetapi apa dikata? Ia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung di tengah pertandingan yang ia ikuti. Gambar yang kedua. Kemudian saudara, beberapa bulan sebelum pandemic outbreak daripada COVID-19, dunia juga dikejutkan oleh berita, yaitu seorang legenda basketball, legenda basket internasional yang pernah bermain di klub Los Angeles Lakers bernama Kobe Bryant. Mamba ya, Mamba mentality, Black Mamba. Setelah pada waktu itu dikisahkan, rekan-rekan sekalian, Kobe Bryant dengan anaknya yang perempuan sedang naik kapal pribadi yang dikatakan ini tingkat safety-nya, keamanannya adalah 5 star, bintang 5. Tetapi apa daya Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Helikopter atau penerbangan yang ia ambil, penerbangan pribadi yang ia naiki Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba mengalami accident. Kobe Bryant dengan anak perempuannya mengalami kecelakaan dan harus meregang nyawa di usia yang baru 41 tahun. Padahal ia baru saja masuk Hall of Fame NBA bersama Michael Jordan dan lain sebagainya. Kobe Bryant, legend daripada NBA, menutup usia di usia yang relatif belum terlalu tua, masih agak muda. Saudara, tapi tentunya tidak semua orang meninggal dengan cara yang extraordinary seperti ini. Ada accident, ada kecelakaan. Ada juga orang-orang yang besar atau orang-orang seperti kita, general people, average, yang meninggal dengan cara yang normal karena usia yang sudah tua. Ada tokoh yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bernama Sir Bobby Charlton. Ya, dia adalah legenda dari Manchester United. Meninggal di usia tua, 86 tahun. Meninggal dengan kondisi yang normal saja karena usia yang sudah renta, sudah usia yang lanjut, Bapak Ibu sekalian. Saudara, dari kisah-kisah ini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan manusia, Allah ada kalanya mengizinkan manusia hidup normal,
meninggal karena usia yang sudah tua atau renta, meninggal seperti orang pada umumnya yang tidak mengalami kasus khusus, kondisi yang khusus. Tetapi ada kali juga Tuhan mengizinkan, rekan-rekan sekalian, seorang yang meninggal di usia yang sangat muda atau relatif belum terlalu panjang. Dan ketika kita melihat realitas ini, rekan-rekan sekalian, kita bisa menemukan ada dua hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, saudara, hidup ini yang sementara ini begitu rapuh atau ringkih. Saudara, ketika saya mengatakan hidup begitu rapuh atau ringkih, artinya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, segala pencapaian kita, segala possession kita, kepemilikan kita, saudara, kita harus menyadari bahwa semua ini sifatnya liquid, cair, bukan solid. Liquid maksudnya apa? Karena ini semua berada di tangan manusia yang vulnerable, yang hidup di tengah kehidupan yang fragile. Bukan Allah yang solid, yang memegang segala sesuatu. Kehidupan manusia yang finite ini, yang vulnerable ini, begitu rapuh. Sehingga kita menyadari, saudara, kita tidak bisa menyombongkan apapun. Seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita, that's good kalau kita punya berkat materi material blessing dari Tuhan, kita bersyukur. That's good kalau kita bisa S1, S2, S3, that's good. Kita bisa memberikan yang excellent untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, perlu kita menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan ini yang ringkih. Banyak variabel dalam kehidupan ini begitu kompleks dan tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Apakah kita orang yang sekaya masuk kategori, mohon maaf, kalau di Indonesia terkenal 9 naga ya. Oke, kita appreciate orang memiliki material blessing yang baik, Tuhan titipkan itu. Tetapi saudara, kita harus sadar betul, semua aksesoris yang ada itu hanya sementara. Semua aksesoris yang ada itu tidak bisa dikontrol oleh manusia sepenuhnya. Kesehatan manusia, relasi manusia, kondisi eksternal dari sekitar kita, itu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Hidup ini begitu ringkih dan rapuh, sehingga kita tidak dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sudah terlalu banyak kita lihat orang-orang yang begitu dikdaya, tapi hidupnya rapuh dan ringkih. Yang kedua, kehidupan ini yang rapuh dan ringkih juga berada dalam konteks waktu yang terbatas. Saudara, kita tidak akan pernah tahu hidup kita panjang, setengah panjang, atau pendek. Tidak ada yang pernah tahu, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita bertemu untuk terakhir kali. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, kondisi kehidupan manusia, kita tidak tahu kapan kita bertemu dan dipanggil oleh Tuhan kembali. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang bermakna dan memiliki arti? Saudara, untuk memiliki hidup yang bermakna dan berarti, oleh karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa next berikutnya, bahwa hidup yang bermakna itu di tengah hidup yang rapuh dan ringkih ini dapat kita miliki tatkala kita merespons undangan Allah. Siapakah yang akan kuutus? Dengan tepat. Sebagaimana Nabi Yesaya pernah berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, seringkali kita berpikir begini, kita diselamatkan oleh Allah. Ya, untuk aku selamat, memperoleh pengampunan dosa, forgiveness of sins, dan juga jaminan hidup yang kekal. Apakah hanya sekadar itu? Apakah Allah menyelamatkan kita hanya untuk hal seperti itu? Ada sesuatu yang lebih daripada sekedar pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Dan kita akan belajar hal itu dari apa yang dikatakan, apa yang menjadi konten dari relasi eksistensial Nabi Yesaya di dalam visinya, penglihatannya akan Allah. Hal pertama yang dapat kita pelajari rekan-rekan sekalian adalah Yesaya melihat ke atas atau kepada Allah tatkala ia merespon undangan Allah. Upward vision of Isaiah. Di dalam upward vision ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Yesaya pada saat itu dia melihat sebuah visi penglihatan akan adanya sosok divine being yang begitu besar. Tetapi yang menarik ya Bapak Ibu,
Penglihatan ini dilukiskan, dielaborasikan dengan sebuah informasi di ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Sebelumnya ada frasa, dalam tahun matinya Raja Uzia. Saudara, kenapa ada frasa dalam tahun matinya Raja Uzia? Mengapa Raja Uzia disebut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, perlu kita ketahui konteks pada saat itu, ya. Saudara yang pernah belajar sejarah daripada Perjanjian Lama, raja yang paling lama memerintah dan memerintah sejak usia 16 tahun dan membawa kerajaan selatan atau Yehuda mencapai masa kejayaan, itu siapa? Raja Uzia. Ada raja-raja yang terkenal, Saul, Daud, Salomo, kemudian kerajaan terpecah dua, Israel di utara, Yehuda di selatan. Dan Yehuda di selatan ini pernah memiliki seorang raja yang begitu berprestasi. Para penafsir mengatakan he was a great king, Raja Uzia. Tetapi saudara, Raja Uzia ini setelah ia kurang lebih 50 tahun, 52 tahun menurut para penafsir memimpin bangsa Yehuda, kemudian ia meninggal. Dan meninggalnya Bapak Ibu bukan dalam keadaan sehat-sehat saja, tapi mengalami lepra atau kusta. Karena raja yang begitu baik ini, raja yang begitu diandalkan, raja yang takut akan Allah pada masa-masa awal pemerintahannya, pada akhirnya pernah jatuh ke dalam kesombongan. Ia mengambil tugas nabi untuk mempersembahkan korban ukupan, tugas imam. Dia ambil itu, dia ambil alih, pada sudah diperingatkan, jangan, itu tugas seorang imam. Kita tahu ada three offices of Christ, nabi, imam, raja. Di Perjanjian Lama ada three offices itu, nabi, imam, raja. Raja tidak boleh mengambil fungsi ke nabi, tapi nabi itu, fungsi nabi itu dipakai oleh Uzia, dimanipulasi oleh Uzia untuk mempersembahkan korban bakaran. Akhirnya ia melanggar regulasi daripada yang diberikan oleh Allah sendiri. Ia mengalami kusta. Nah saudara, figur raja ini yang pernah begitu berprestasi, tapi di saat yang bersamaan juga memiliki kelemahan, disandingkan dengan Tuhan Yahweh yang dilihat oleh Yesaya. Saudara, dikatakan begini, menjulang dan tinggi. Yang tinggi, tahta yang tinggi dan menjulang. Saudara, dalam terjemahan English Standard Version dikatakan begini, high and lifted up. Maksudnya apa? Ini adalah Allah yang ditinggikan, dimuliakan, bahkan dikatakan jubahnya saja, ujungnya memenuhi bait suci. Ini menunjukkan kontras antara Raja Uzia yang begitu dikdaya dengan Allah. Saudara, untuk menunjukkan kepada Yesaya bahwa Allah yang memanggil dia, itulah adalah Allah yang melampaui segala raja, bahkan melampaui raja yang begitu hebat yang pernah memimpin Yehuda. Raja yang begitu hebat yang pernah memimpin Yehuda adalah raja yang punya kelemahan. Yes, he was a great king, tapi while at the same time dia juga memiliki weaknesses dan did a lot of mistakes. Tapi dibandingkan dengan Allah yang tinggi, high, dan menjulang and lifted up, Uzia gak ada apa-apanya. Saudara, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa yang berurusan dengan Yesaya itu adalah Allah yang betul-betul berbeda dengan raja dunia. Saudara, lebih lanjut lagi, kita bisa melihat ketika penglihatan itu muncul di hadapan Yesaya, ada malaikat yang disebut malaikat apa? Serafim. Saudara, serafim berteriak apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Sebanyak apa? 3 kali. Saudara, perlu kita perhatikan di dalam pemahaman bahasa Ibrani, saudara, ketika 2 kata diulang, itu menunjukkan sebuah kemurnian. Di dalam bahasa Ibrani, kalau kata emas, untuk menunjukkan emas yang begitu murni, akan diulang 2 kali. Emas, emas. Tetapi kalau 3 kali, artinya lebih dari sekedar betul-betul murni, tapi menunjukkan adanya sebuah pembedaan yang radikal. Perbedaan yang begitu total, radikal. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Menunjukkan saudara bahwa Allah itu adalah divine being yang maha kudus, yang berbeda secara radikal dengan segala ciptaan yang ada. Bahkan saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, serafim ini disebut malaikat the burning ones, yang menyala-nyala. Tetapi malaikat yang menyala-nyala itu ketika ia melihat Allah yang maha kudus itu, dia memiliki 6 sayap Bapak Ibu.
2 sayap dipakai untuk terbang, 2 sayap untuk menutupi matanya, dan 2 sayap untuk menutupi kakinya. Para penafsir mengatakan begini, the burning ones, malaikat yang menyala-nyala, tidak tahan melihat Allah yang high and lifted up itu. Begitu suci, kudus, yang berbeda total dengan ciptaan yang ada. Angel cuma ciptaan, manusia hanyalah ciptaan, tetapi Allah Yahweh itu berbeda total, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Serafim tidak berani melihat kepada Allah, menutup matanya. Pada wajah itu adalah menunjukkan sebuah kekuatan daripada sebuah angelic being. Dan kaki ditutup juga untuk menunjukkan mereka tidak berani kemana-mana melangkah, karena ada Allah di depannya. Dan saudara, kepada Allah seperti inilah disandingkan figur Raja Uzia, menunjukkan Yesaya, Raja Uzia itu loh yang engkau selama ini andalkan. Kita perlu tahu Bapak Ibu, waktu itu Nabi Yesaya hidup melayani di lingkungan yang religius. Diperkirakan para penafsir mengatakan dia cukup memiliki koneksi dengan Raja Uzia. Pada waktu Raja Uzia meninggal, dia depres Bapak Ibu. Aduh, raja yang meskipun memiliki kelemahan oke, tapi dia raja yang bagus. He was a great king. Bagaimana ini? Tapi Allah menunjukkan, Yesaya, kamu gak perlu depresi. Uzia bukan siapa-siapa. Dia nothing ketika dibandingkan dengan Allah Yahweh yang memanggilnya. Saudara, ada foto-foto berikutnya. Saudara, kita tahu 2 tokoh ini, ada Donald Trump dan Joe Biden. Ada yang pernah menjadi presiden, atau mungkin nanti kalau menjadi presiden lagi atau tidak, kita tidak tahu. Ada yang juga saat ini petahana, incumbent, ya, orang yang besar memimpin USA dari Partai Demokrat maupun Republik, begitu ya. Kemudian foto berikutnya, kita juga tahu dalam sejarah Indonesia, kita kenal siapa itu Presiden Soekarno dari tahun 45 sampai tahun 66. Kemudian Presiden Soeharto, Orde Baru, tahun 66 sampai 98. Ya, orang yang juga punya power luar biasa, saudara. Soekarno ditakuti, disegani, ya, oleh negara-negara komunis pada waktu itu, maupun juga negara-negara barat. Kita lihat pidatonya di United Nations, luar biasa powerful. Kemudian Pak Harto, dia tersenyum aja goban Bapak Ibu ya. Soeharto senyum 50.000 ya kan, senyum doang goban ya. Begitu powerful. Ada yang namanya power of keluarga cendana ya. Wow, luar biasa. Kemudian yang terakhir, kita juga lihat ada Pak Joko Widodo yang saat ini memimpin, juga adalah presiden yang powerful, yang baik ya, yang banyak memberikan kontribusi di Indonesia. Tapi saudara, kalau kita berpikir lebih jernih dan lebih clear, lebih jauh dengan refleksi mendalam, saudara, tentu kita menghargai semua tokoh-tokoh pemimpin dunia yang pernah memimpin, baik yang punya track record baik ataupun mungkin kurang baik. Ya, kita apresiasi segala pencapaian mereka. Pasti ada hal yang baik semuanya. Tapi saudara, pernahkah kita merenungkan sebaik-baiknya mereka hanyalah manusia berdosa yang punya kelemahan, sama seperti kita. Betul, kita menghormati, tapi sebaik-baiknya manusia tetap ada pitfall, tetap ada dark side daripada setiap orang. Tetap di dalam psychological structure setiap orang, struktur psikologis dan kondisi kerohanian seorang, itu selalu ada dark side, ada suatu titik lemah. Dan mereka semua punya kelemahan, dan kuasa yang mereka miliki terbatas. Kita melihat Presiden Soekarno akhir hidupnya bagaimana, Presiden Soeharto juga akhir hidup bagaimana. Terbatas power. Pak Joko Widodo sebentar lagi akan turun, diserahkan kepada presiden terpilih berikutnya. Kuasa mereka terbatas. Joe Biden dulu waktu muda begitu fasih dalam berbicara ya, dari Partai Demokrat ya. Tapi saat ini karena usia semoga makin merosot, dan saat ini diganti oleh wakil yang baru, Kamala Harris ya. Kondisi mereka merosot. Donald Trump yang punya Trump Tower dan lain sebagainya, oke, kita respect, kita hormati segala pencapaian semua orang-orang ini, tapi mereka terbatas, limited, finite, fragile, vulnerable. Demikian juga Raja Uzia.
Tetapi ketika Yesaya diperlihatkan visi akan Yahweh, akan Allah, saudara, kita bisa melihat di sini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, high and lifted up. Bahkan ujung jubahnya saja sudah memenuhi bait suci. Kita bisa melihat siapa Allah yang memanggil Yesaya. Allah yang perfect, yang sempurna, yang maha kekal, yang eksis dari kekal hingga kekal, yang omnipower, omniscience, berbeda secara radikal dengan segala ciptaan yang ada. Tetapi juga adalah Allah yang beranugerah. Itulah Allah yang memanggil Yesaya. Oleh karena itu saudara, ketika kita melihat Allah seperti the Lord God Almighty yang memanggil Yesaya itu, Yesaya tidak hanya berhenti kepada upward vision, tetapi dilanjutkan dengan inward vision. Next berikutnya, Yesaya melihat ke dalam atau kepada dirinya sendiri tatkala merespon undangan Allah. Saudara, kita bisa melihat saudara di sini, ketika Yesaya berjumpa dengan Allah di dalam penglihatannya, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Celaka aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir. Saudara, Yesaya dengan sendirinya menyadari dirinya makhluk yang malang, yang berdosa, karena ia berhadapan dengan Allah yang maha kudus. Dan saudara, ini menunjukkan sebuah kedalaman visi akan ketidaklayakan diri yang begitu dalam. Vision of depth, Bapak Ibu sekalian. Dan kesadaran akan ketidakberlayakan diri ini bukan hanya dalam dimensi diri secara personal, tetapi juga kolektif. Ia berkata, aku seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah apa? Bangsa yang najis bibir, Bapak Ibu. Saudara, di saat yang bersamaan ia menyadari ketidaklayakannya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, di dalam ayat ke-6 sampai 7, betul ada ketidakberlayakan diri, tetapi dalam ayat 6 sampai 7 ada kasih karunia Allah diberikan. Saudara, kita bisa lihat di sini di dalam ayat 6 sampai 7 dituliskan begini, ada seorang daripada serafim, malaikat serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Lalu malaikat serafim itu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, kita bisa lihat di sini ada dua kebenaran yang esensial dari sebuah teologi yang sehat, Bapak Ibu. Pertama, keberdosaan manusia, ketidakberlayakan manusia. Tetapi di satu sisi ada inisiatif daripada Allah yang beranugerah. Saudara, malaikat serafim datang menyentuh bibir dengan bara. Itu menunjukkan begini, Allah yang berinisiatif melalui serafim untuk menguduskan Yesaya. Saudara, di dalam perjanjian lama seiring dengan wahyu Allah yang progresif, kita bisa melihat begini, konsep kekudusan itu betul-betul murni berasal dari Allah. Allah yang maha kudus. Kemudian Allah yang maha kudus itu membenarkan kita, dan ketika membenarkan kita di saat yang bersamaan ia juga menguduskan kita. Jadi ini 100% inisiatif berasal daripada Allah. Ini disebut sebagai monergisme, Bapak Ibu. Jadi ketika kita dikatakan kita dibenarkan, when we justify, we also sanctify. Maksudnya adalah kita dikuduskan secara posisi. Di dalam teologi reform jelas, pengudusan itu ada 3 fase yang disebut sebagai immediate sanctification atau positional sanctification, progressive sanctification, dan nanti complete sanctification, glorifikasi nanti. Nah, di dalam immediate sanctification atau positional sanctification, itulah yang dialami oleh Yesaya. Kuduskanlah Tuhan melalui serafim. Saudara, itu betul-betul 100% inisiatif Allah. Kalau tidak ada serafim, apa yang akan dialami Yesaya? Matilah dia. Serafim saja yang the burning ones menutup mata. Siapa Yesaya, Bapak Ibu? Yang najis bibir melihat seperti itu. Kalau bukan Yesaya dikenakan mulutnya dengan bara oleh serafim, habislah dia. Dan saudara, seiring dengan wahyu Allah yang terus mengalami progresivitas di perjanjian baru, darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perfect sacrifice itulah yang menguduskan kita orang berdosa.
Jadi kita bisa dikatakan sebagai orang yang kudus, meskipun kita belum perfectly sanctified. Kita adalah orang-orang kudus. Saudara, Timothy Keller pernah mengatakan begini. Next, berikutnya. Oke Pak, aman ya? Oke. Saudara, Timothy Keller pernah kasih definisi seperti ini. Inilah Injil, bahwa kita ini lebih berdosa dan lebih cacat, ya lebih buruk di dalam diri kita dari yang kita dapat yakini. Ya. Dan di saat yang bersamaan, kita ini sesungguhnya lebih dicintai dan diterima di dalam Yesus Kristus lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Inilah Injil. Di saat yang bersamaan kita menyadari keberdosaan kita, dan di saat yang bersamaan kita menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar. Betapa panjang lebar dalam dan tingginya kasih Allah itu. Dua sisi ini, sesuatu yang paradoks, berjalan bersama-sama. Saudara, di dalam formulasi teologi reform, di dalam Canons of Dort itu jelas, ada yang namanya total depravity. Manusia itu rusak secara total, Bapak Ibu. Bukan di dalam derajat, tapi dalam jangkauan. Pikiran, perasaan, kehendak, seluruh entitas daripada manusia tercemar oleh dosa. Tetapi di saat yang bersamaan, saudara, ada irresistible grace. Irresistible grace ini adalah anugerah yang diberikan yang tidak dapat ditolak karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Pactum salutis, kita dipilih oleh Bapa, dan karya penebusan itu digenapi oleh Kristus dan kayu salib, dan Roh Kudus yang apply karya keselamatan itu dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus apply itu, kita nggak bisa menolak, saudara. Itu berkembang, saudara, ketika Serafim memberikan bara itu kepada bibir Yesaya. Yesaya menjadi kudus. Kemudian Yesus Kristus di perjanjian baru mencurahkan darahnya, sehingga kita bisa berkata, saya Santo Samuel, Santo Riza, Santa Sani, Santa Jessica, dan lain-lain. Santa Lilis Gea. Kita santo dan santa. Martin Luther mengatakan simul justus et peccator. Kita orang benar sekaligus orang berdosa pada saat yang bersamaan. Kita orang benar, justified, dan kita disanctified di saat yang bersamaan. Semua karena anugerah Allah, bukan karena kita. Jadi saudara, ketika kita melihat Yesaya mengalami visi, dia melihat upward, ke atas, vision of height, visi ketinggian. Tapi di saat bersamaan dia lihat inward vision, vision of depth, visi kedalaman. Dia sadar dirinya orang berdosa, tapi orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Saudara, tidak ada dosa apapun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa apapun yang terlalu besar bagi Kristus untuk dia dapat ampuni. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, Injil itu diberikan buat kita. Dan Yesaya di dalam interaksi, di dalam visionnya itu mengalami betul hal itu. Realitas itu hadir secara utuh di dalam visionnya tersebut. Saudara, 2 bulan lalu saya melihat sebuah story dari Instagram seorang dosen yang pernah mengajar saya. Menarik. Di dalam story itu ada gambar ini. Dikatakan begini. Tuhan secara kreatif bisa menggunakan barang-barang yang hancur, broken and unworthy, yang aduh udah gak layak nih, gak layak pakai, ya. Orang-orang yang broken, unworthy, ya, untuk kemuliaannya. Seperti barang-barang ini, ya. Barang-barang ini taman hiasan dari tabung LPG dikatakan, ya, terus besi-besi tajam-tajam begini yang udah harusnya dibuang. Tapi secara kreatif seniman itu bisa menjadikannya sebuah karya seni yang ditaruh di taman untuk menghias-hias taman, dan mungkin anak-anak bisa lihat-lihat ini lucu, orang bisa foto dan sebagainya. Padahal bahan dasarnya cuma tabung LPG yang sudah harusnya dibuang, tidak layak pakai, cuma besi-besi yang udah ada di pinggiran, yang harusnya nggak layak dilihat, dilirik pun nggak perlu begitu. Nah, tetapi gambaran seperti inilah yang sedikit banyak merepresentasikan bagaimana Allah memakai kita, orang yang hancur, yang berdosa, untuk kemuliaannya. Kita orang-orang yang broken, Bapak Ibu sekalian. Kita orang-orang yang jujur, Bapak Ibu, rapuh. Kalau Bapak Ibu jujur dengan diri, lihat masa lalu masing-masing. Siapa kita?
Terlepas Anda punya pencapaian saat ini, pencapaian karir, uang, kita syukuri itu betul. Tapi kalau Anda secara jujur melihat, Tuhan, saya adalah orang yang rapuh dan broken, tapi Tuhan jadikan saya seperti ini. Ya, saya juga pernah berkata, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Kepada orang-orang yang rapuh dan rusak, Allah beranugerah. Allah menerima, mengampuni, mengubahnya, dan dipakai menjadi bejana bagi kemuliaan Allah. Saudara, inilah Injil. Rasul Petrus menerimanya, Rasul Paulus menerimanya, Aurelius Agustinus di sejarah gereja abad keempat menerimanya. Demikian juga kita menerimanya. Saudara, dalam khotbah terakhir daripada Pendeta Riza di GKI Palembang di doa malam hari Selasa, nggak tahu masih ingat nggak? Saya masih ingat khotbahnya, ya. Jangan-jangan yang khotbah lupa, celaka betul ya. Gua yang ingat, gimana sih lo? Tapi mungkin ingat mudah-mudahan. Pak Riza pernah mengutip perkataan dari Max Lucado waktu itu di doa malamnya. Selain cerita tentang kondisi Pak Riza pernah mengalami kecelakaan, tapi survive betul-betul ya. Luka pun enggak ya? Enggak. Dan kemudian Pak Riza ada kutip perkataan Max Lucado di khotbah itu dikatakan begini: Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita hidup apa. Masih ingat Pak Pendeta? Ceritanya yang kecelakaan ingat yang ini udah lupa. Apa memori saya terlalu tajam? Luar biasa. Tapi anyway, Max Lucado ngomong itu betul ya? Iya. Berarti maksudnya udah diverifikasi. Ya. Allah menerima kita apa adanya, tetapi Allah tidak mau kita hidup apa adanya. Oleh karena itu yang terakhir, Yesaya setelah melihat kepada Allah yang high and lifted up, dan juga melihat ke dalam dirinya najis bibir dan mendapat kasih karunia Allah dikuduskan, ia melihat keluar kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Allah. Tatkala merespon undangan Allah, the vision of breath, physical keluasan, outward, inward, outward, melihat keluar. Oleh karena itu ketika Allah berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yes, Allah tidak memaksa, Allah hanya mengundang. Saya tidak dapat tidak mengindahkan undangan ini. Dia berkata, Here I am Lord, send me. Ini aku, utuslah aku. Saudara, saya sadar betul hidupnya tidak akan sia-sia. Ketika ia depresi melihat Raja Usia yang begitu dikdaya meninggal, dan dia diperhadapkan, lihat Raja Usia yang 52 tahun memerintah Yehuda yang begitu besar, di ujung hidupnya pernah melakukan kesalahan, kamu sekarang diperlihatkan kepada Allah yang secara total, secara radikal berbeda dengan Usia. Engkau melihat dia, dan saat ini tidak bisa tidak, ketika engkau melihat kebesaran, keagungan dan juga kasihnya, Yesaya menyadari betul hidupnya kini bermakna, tidak lagi depresi karena kehilangan raja, karena ia tahu betul makna hidupnya ditentukan ketika ia mendedikasikan totalitas hidupnya bagi Allah, menjadi ambasador, menjadi duta daripada Allah yang memanggilnya untuk melayani bangsa yang tegar tengkuk. Saudara sekalian, saudara, pernah ada seorang rekan hamba Tuhan cerita begini, bro, tahu nggak? Ada seorang datang ke gua, terus dia cerita. Saya nanya, cerita apa kok? Dia cerita begini, Pak Pendeta, saya itu waktu umur 20, gaji saya itu baru 1 digit. Wah, saya rasa nggak cukup. Saya harus bekerja keras. Jadi saya nggak mau jadi budak korporat lagi. Saya resign dari perusahaan saya. Saya bekerja keras, saya bangun usaha sendiri, ya. Dan mati-matian kerjakan bisnis, no pain, no gain. Wah, akhirnya setelah 20 tahun dari usia 20-an ke usia 40-an, bisnisnya itu berhasil. Saat ini omsetnya sebulan, maaf, keuntungan bersih kurang lebih sebulan itu sekitar 250 juta, setahun 3M benefitnya. Tapi yang menarik, si pengusaha itu yang cerita, yang ngobrol lagi curhat ke pendeta itu mengatakan begini, Pak, tapi aneh Pak Pendeta, aneh. Tuh, aneh kenapa?
Kamu punya banyak uang sekarang. Dulu 20 tahun lalu, ketika gaji saya masih 1 digit, saya budak korporat, saya merasa saya ingin beli macam-macam. Wah, apa-apa kurang. Tapi ketika saya sudah mencapai puncak, ada satu hal yang menarik. Tiba-tiba di hati saya, ketika saya sudah punya banyak hal, sudah mampu beli banyak hal, kok hati saya tidak dapat dipuaskan oleh itu. Kayak selalu ada craving, lapar terus ingin lagi, tapi gak pernah puas. Waktu ia belum punya apa-apa, rasanya ingin beli banyak hal. Waktu sudah mencapai puncak, ia tidak mau membeli apa-apa lagi karena ia sudah pernah membeli apa-apa dan tidak ada kepuasan di sana. Di dalam artikel psikologi itu juga pernah dilakukan penelitian pada orang-orang crazy rich. Crazy rich itu ketika mendapat excitement, tingkat kesenangannya itu yang mungkin hormon oksitosin atau endorfin begitu ya, bisa naik gitu ya. Tapi akan ada satu titik turun lagi. B aja. Dengan uangnya ada excitement betul. Wah. Tapi ketika sampai satu titik, dia akan turun lagi. Dianalogikan seperti hamster yang berlari di putaran itu, begitu terus putar. Hamster ya, tikus peliharaan. Terus di dalam loop putaran yang begitu-begitu aja, pusaran yang begitu-begitu saja. Tidak akan ada excitement, Bapak. Udah capai, udah beli, ya udah B aja. Bikin lebih lagi, capai, beli, kayaknya B aja. Udah capai, beli, B aja. Sampai orang itu berkata, saya udah gak mau beli apa-apa lagi. Hati saya kosong. Akhirnya dia berkata begini, saya mau bawa perusahaan saya, karyawan saya, sekarang untuk di training. Hidup bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Karena hidupnya bermakna ketika menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita bisa melihat sekali banyak orang-orang yang jujur ketika ia melakukan korupsi. Kelihatannya kayaknya orang nggak tahu, hidupnya enak, bisa flexing di sana sini. Well, betul, kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu juga iri hati. Tetapi sebenarnya saudara, ketika kita lihat di ujung hidupnya, Mazmur 7:30 pernah mengatakan, ya, lihat nanti di ujung jalan itu, apa yang terjadi saudara? Kesia-siaan, di atas segala kesia-siaan. Pengkhotbah pun juga mengatakan itu. Saudara, banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidak merespon undangan Allah, melihat keluar. Oke saudara, kita bisa membuka tirai ini, kita lihat ada gedung-gedung mewah. Well, tidak salah, good. Ini adalah sebuah city of God kalau kata Agustin. Mungkin ada anak-anak terang yang juga berkontribusi menciptakan ini, that's good. Ada orang-orang yang kaya, ya oke. Tetapi kalau kita terjebak hanya melihat materi seperti dan kita hidup seumur hidup mengejar hal-hal seperti ini untuk diri, saudara, pada akhirnya kekosongan itu akan terjadi. Agustinus pernah berkata begini, our heart itu akan selalu restless until hati kita find its rest di dalam Tuhan saja. Hati kita akan terus restless, Bapak Ibu. Saudara, ketika kita lakukan segala pekerjaan kita itu bagus, kita harus bekerja baik. Kalau bisa kita menambah income kita, that's good. Tetapi apakah kita lakukan itu dengan mata yang tertuju pada Kristus? Atau hanya untuk memberi makan berhala kita? Apakah berhala comfort, berhala approval, pujian, berhala kontrol, berhala power, dan lain sebagainya? Kalau itu yang kita beri makan, at the end, kekecewaan yang akan kita alami. Saudara, kadang-kadang saya juga berpikir, saudara, ya ini juga menjadi sebuah perenungan buat banyak orang, anak-anak Tuhan. Di sosial media, Instagram, ketika seseorang posting, saya kadang-kadang berpikir dan juga ngecek diri saya, posting itu, apakah dengan postingannya kita, itu membuat orang lebih terinspirasi untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup bagi Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, atau cuma sekadar mengisi psychological needs yang unhealthy untuk diakui orang, untuk memberi makan berhala, pengakuannya. Saudara, kalau itu yang terjadi, saudara, kita sudah melihat begitu banyak orang, koruptor-koruptor yang ujungnya hidupnya jadi bagaimana saat ini. Sia-sia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak menghakimi siapapun.
Tetapi mari kita seperti Yesaya merespon undangan Allah ini. Saudara, Paulus pun pernah berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Yesaya maupun Paulus sadar betul, ia pendosa besar yang dikasihi Allah, sehingga ia mau merespon undangan Allah itu dengan menjadi duta Injilnya. Saudara, saya akan menutup dengan kisah saya pribadi, Bapak Ibu. Saudara, ini foto saya pertama kali masuk STT, umur 17 tahun. Beda ya? Dulu langsing, sekarang ini timbangan saya 63 kilo. Sekarang 90 kilo, 27 kilo. Ini waktu saya umur 17 tahun. Tapi bersyukur pada Tuhan, next sedikit tampil aja. Ya, ini waktu saya baru masuk GKI BSD, ini di GKI Fluid. Kenapa gambarnya kan belum? Ya, saya sekarang udah punya anak dan istri yang baik, puji Tuhan. Saudara, ketika saya lihat gambar ini, saya sering ngomong sama istri saya. Istri saya paling kenal saya. Saya kadang ngerasa Tuhan itu terlalu baik. Saya berasal dari keluarga Kristen, yes, papa mama saya Kristen. Tapi kalau boleh jujur, ya saya menghormati mereka sudah berusaha membesarkan saya. Tapi ketika di kelas konseling, ratusan jam saya konseling, saya banyak mengalami luka batin karena mereka. Ya tentu mereka juga tidak tahu, karena kan mereka tidak ikut kelas parenting. Ya saya nggak bisa menuntut terlalu banyak. Mereka pun juga dibesarkan oleh generasi sebelumnya yang juga unhealthy, dysfunction. Tapi anyway, Bapak Ibu, saya dibesarkan dengan orang tua yang hadir di rumah, yang ada di rumah tapi tidak hadir. Ada di rumah tapi tidak hadir, ngerti ya? Ada sama hadir beda. Saya secara emotionally neglected. Saudara, saya berpikir, kok Tuhan pilih saya? Saudara, di balik muka saya yang polos dan kurus itu, saya ini pencandu berat pornografi, Bapak Ibu. Pencandu berat. Saya kekosongan. Dari saya masuk usia remaja, saya udah merasa nggak ada yang bisa ngerti perasaan saya, nggak ada yang ngerti pergulatan batin saya mencari self identity, saya bingung. Oke, saya ke gereja, untungnya di gereja tetap terjaga lah, pergaulannya at least nggak ngawur-ngawur banget. Tapi secara emosi saya kosong. Saya memenuhi diri saya dengan film-film yang nggak benar, atau film-film dunia yang merusak worldview saya. Dan inilah yang terjadi. Terus seperti itu. Tapi saya terpanggil di hamba Tuhan. Awalnya mau lari, masuk ke sekolah teologi. Masuk sekolah teologi penuh dengan kepahitan. Dosen-dosen saya berkata, Samuel ini anak yang punya gift dari Tuhan dalam hal akademis, tapi kok hatinya penuh kemarahan. Yes. Saudara, ketika saya diabaikan oleh orang tua secara emosi, saya cari perhatian di luar, di sekolah. Yang ada bukan dapat perhatian, malah dibully. Tambah sakit perasaan. Waduh, Bapak Ibu. Semua tuh film-film pornografi saya koleksi, Bapak Ibu. Kecanduan luar biasa. Bahkan masuk sekolah Alkitab pun masih begitu diam-diam. Gak ketahuan dosen ngomongnya. Cuma kepada dosen konseling saya ngaku. Tapi jatuh lagi ngelakuin. Diam-diam, dosen nggak tahu. Terus pelan-pelan Tuhan pertemukan dengan konselor demi konselor, masih belum bisa pulih. Tuhan pertemukan juga dengan hamba-hamba, akhirnya bertemu juga dengan Bapak rohani yang bukan cuma sekedar konselor, tapi juga menjadi Bapak. Rasul Paulus pernah berkata di 1 Korintus, kamu punya banyak sekali pendidik dan pengajar. That's good. Tetapi sedikit yang menjadi Bapak. Akhirnya saya bertemu dengan seorang Bapak rohani juga. Saya dibapai. Saya mendapat seorang ayah rohani. Terus, dan saya kadang-kadang mikir, teman-teman, rekan-rekan, akhirnya saya bisa menjadi hamba Tuhan yang berkhotbah. Saya berlayanan di GKI Palembang hampir 9 tahun. Saya bisa lulus S1 dan S2 dengan, ya mohon maaf, dengan anugerah Tuhan, dengan nilai yang baik. Lulus tepat waktu. Saya bisa bertemu dengan istri, dan Tuhan anugerahkan anak yang begitu lucu. Dan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kalau saya lihat masa SMA saya nggak nyangka bakal begini.
Siapa saya? Emosi kosong, tangki kasih sayang kurang, banyak luka batin, diabaikan, dihina, direndahkan, lari ke pornografi. Waduh, kok bisa seperti ini? Saya nggak ngerti. Aku bangsa yang najis bibir dan orang yang najis bibir. Kok bisa seperti ini? Dan saudara, ketika punya anak, saudara, berkali-kali anak saya sakit, Tuhan tolong. Bahkan ketika saya pergi ke Korea Selatan, istri saya saksi hidup, 6 bulan di sana. Ada kalanya saya sendiri, ada kalanya mereka menyusul. Anak saya pernah sesak napas, tiba-tiba mengalami sebuah reaksi alergenik, sesak napas jam 9 malam minggu, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Bahasanya semua bahasa anyongaseo kan. Tapi ada satu pendeta tetangga yang bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba saya telepon, karena sebelumnya pernah ketemu beberapa kali di doa malam. Dia bersedia bantu kami. Dibantu, dilarikan ke rumah sakit malam itu. Kondisi akhirnya mendingan sedikit. Oke deh, nggak usah masuk UGD, pulang. Dipantau. Besoknya lagi diantar ke klinik. 2 hari kemudian diantar lagi ke klinik. Wah, anak saya akhirnya selamat ya, anaknya segar di sana. Tuhan terlalu baik loh. Saya nggak ngerti kenapa begini. Dan saudara, Tuhan yang sama juga bukankah Tuhan Anda? Saudara, ketika Anda melihat masa lalu Anda, berapapun Anda hidup, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun. Kalau Anda melihat ke belakang, betapa banyak dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kekelaman keluarga asal kita, disfungsi-disfungsi yang kita alami, luka-luka yang kita alami. Tetapi kalau saat ini kita bisa mengenal Kristus, meskipun kita belum sempurna, tapi kita bisa mengenal Kristus. Kita tidak terhilang seperti orang-orang yang lelah di luar sana. Kita tidak menjadi seperti artis-artis yang lelah mencari pengakuan di luar sana. Kita tidak menjadi koruptor-koruptor yang serakah di luar sana. Meskipun betul kita masih bergumul dengan dosa kita, tetapi kita ada di dalam Kristus. Saudara, bukankah itu kasih karunia Allah? Dan saudara, ketika kita betul-betul mengalami kasih karunia Allah, kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa di sini kita bisa belajar mengenal Allah melalui theological cohort lah dan lain sebagainya. Kita menikmati persekutuan dengan Allah, Tuhan pelihara hidup kita dan keluarga kita setiap hari. Bukankah itu suatu karya Allah yang begitu ajaib? Amin. Dan bagaimana kita merespon itu? Ataukah kita mau merespon itu sebagai take it for granted, saudara? Atau kita seperti Yesaya berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Saudara, Jakarta Reform Church saat ini usianya kurang lebih 3 bulan. Ke depan, saudara, kita harus berbagian di gereja yang Tuhan percayakan kepada Anda, bersama dengan Pendeta Riza, untuk dimuridkan dan memuridkan, saudara. Untuk bukan hanya mengisi pikiran, tentu pikiran perlu, tetapi juga untuk mengubah disposisi hati kita. Dan juga membantu orang lain untuk mengubah disposisi hatinya, sehingga menemukan hidup yang bermakna di tengah hidup yang ringkih dan terbatas ini. Sehingga kita memiliki meaningful life, karena kita hidup bagi Kristus. Saudara, tidak ada yang salah dengan harta, tidak ada yang salah dengan pendidikanmu, that's good. Tapi ketika engkau menjadikan itu sebagai pusat hidupmu, itu yang salah. Tapi ketika engkau pakai itu semua, apapun kondisimu, apapun kepemilikanmu, apapun latar belakangmu, ketika engkau pakai itu semua untuk kemuliaannya, dan engkau berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku, engkau akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Meskipun mungkin engkau hanya membawa baki perjamuan kudus, memegang persembahan, membaca suatu berita anugerah, pengakuan iman dan lain sebagainya, mengatur konsumsi dan lain sebagainya, menjadi pendoa, atau menjadi pengkhotbah, menjadi konselor, mengajar anak sekolah minggu dan lain sebagai administrasi multimedia. Kita berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tuhan akan memberi pertumbuhan. Kita tidak tahu gereja Tuhan di tempat ini, bagaimana Allah Roh Kudus di dalam kedaulatan akan memberi pertumbuhan. Tetapi satu hal yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita berkata, ini aku, utuslah aku. Apapun profesimu, berbagianlah dalam pekerjaan Allah itu. Dan Allah yang memanggil kita adalah Allah yang Maha Kudus. Maha Kudus yang beranugerah kepada setiap kita. Masa lalumu sudah ditebus. Masa hidupmu saat ini di tangannya yang menjaga. Dan masa depanmu aman dalam tangan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Mari saudara,
Relakanlah dirimu dimuridkan dan kelak jadikanlah murid. Amin. Bantu pendeta Riza dan ibu. Doakan mereka. Mereka juga memiliki pergumulan. Doakan mereka. Doakan gereja ini. Bawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Ya. Kita berharap gereja yang berakar pada firman dengan teologi yang sehat dan juga kelak menyentuh hati, bukan cuma saudara pikiran. Itu akan berdampak, saudara, menjadi pelita terang di tengah dunia konsumerisme, hedonisme, sekularisme yang ada. Kita menampilkan wajah baru, worldview yang baru. Amin. Ada worldview yang baru yang akan terlihat. Sekalipun kita nggak sempurna, kita juga menjadi community of healing. Saudara pendeta Riza, teman saya, seperti saya juga punya kelemahan. Doakan. Kalau beliau lagi lelah, juga bisa rangkul. Tidak selalu Pak Riza yang merangkul kalian, kalian pun bisa merangkul pendeta Anda. Ya, menjadi community of healing, saling memulihkan. Dan itu akan menjadi gereja yang indah. Ya. Kita berdoa yuk. Ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk waktu yang diberikan untuk kami merenungkan firman. Pakai firman ini untuk bisa terinternalisasi dalam diri setiap kami. Terima kasih Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. kasih untuk penginjil Samuel. Semua ingatan yang membuktikan dari dulu ini salah satu mahasiswa dengan
nilai tertinggi di waktu di kampus ya. Jadi memang kepintarannya mesti ingat semua. Thank you untuk hari ini sudah sharing firman Tuhan dan mengingatkan kembali semua waktu tadi menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mengingat kembali seperti apa yang disampaikan, mengingat pendirian gereja ini. Supaya kami berdua waktu itu melihat saya berdua saat ini. Kita kalau lihat flashback ke belakang, kita nggak pernah tahu. Dari Tuhan pertemukan kami di kampus, kemudian nggak pernah melihat atau sampai ternyata Tuhan kasih satu privilege yang kami rasa Tuhan ini siapa kami gitu bisa, dan kami rasa nggak mampu, nggak mungkin kami rasa kami nggak memiliki sesuatu yang bisa membuat nih gereja bisa menjadi seperti apa, kami nggak tahu, tapi kami pikir oke, kami melangkah, kami rasa ini yang Tuhan inginkan melalui hidup kami dan kami berjalan. Dan ini mengingatkan kembali, thank you, saya meneguhkan kembali panggilan yang tidak mudah. Waktu ordinasi pentabisan, salah satu pendeta datangi saya dan bilang, siap-siap ya Pak, siap-siap pikul salib berat nih ya. Merintis satu gereja nggak mudah seperti tadi sudah disampaikan, tapi saya terus berdoa mohon Tuhan di dalam justru semuanya ini kami berdoa, kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami berdoa terus kiranya Tuhan akan mengirim orang-orang yang sama-sama juga untuk memiliki visi yang sama, menjadi satu gereja yang memiliki satu pengajaran yang benar di tengah-tengah banyak gereja yang mungkin pengajarannya sudah tidak lagi sesuai dengan Alkitab di kota ini. Karena itu mari saudara, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Son of